ya guys, subscribe dulu baru nonton. Ingat ya guys, subscribe dulu baru nonton. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para sahabat-sahabatku, para sedulur, semoga senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga diberikan kesehatan, semoga diberikan keberkahan dan rezeki yang melimpah ruah oleh Allah Sang Raja Manusia. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Para sahabatku, pada kesempatan kali ini saya akan mencoba membawakan sebuah kisah aneh bin ajaib, yaitu sebuah kisah karomah waliullah, yaitu seorang ulama besar terkemuka dari daerah Lombok, Nusa Tenggara Barat. Beliau adalah Tuan Guru Haji Maulana Syekh Zainuddin Abdul Majid. Di antara sekian banyak karomah yang beliau miliki, ternyata beliau memiliki sebuah kantong ajaib yang berisi uang yang mana jumlahnya tidak terbatas. Kemudian ada seekor burung gagak yang bisa membawakan surat, dan juga beliau bisa melakukan operasi bedah secara gaib, dan juga beliau bisa bertemu dengan Nabi Khidir dan dilantik menjadi Sultanul Aulia. Bahkan beliau juga bisa membantu muridnya yang sedang berlayar yang diterpa badai, yang mana kemudi perahunya itu patah, namun perahu itu bisa sampai ke tujuan dengan selamat. Bagaimana kisah lengkapnya? Namun sebelumnya para sahabatku, jika berkenan dimohon untuk klik subscribe dan klik like dan juga share video ini kepada yang lain, agar kita semua sama-sama berdakwah, menyampaikan kebaikan dan mengambil sisi baik dari kisah-kisah inspiratif ini. Terima kasih banyak sebelumnya para sahabat-sahabatku semua sekalian. Karomah yang pertama, kantong ajaib berisi uang yang tak terbatas. Kisah ini diceritakan oleh Tuan Guru Haji Mustamin Hafifi LC. Dikisahkan di daerah Pancor, Syekh Maulana Zainuddin Abdul Majid mendirikan banyak sekali sekolah dan madrasah dan juga pesantren. Dari MI, MTS, Aliyah, SMA, SMK sampai ke perguruan tinggi lengkap ada semua di sana. Dan pada saat itu semua guru-guru dan pegawai yang mengajar di sana itu digaji oleh yayasan yang dipimpin langsung oleh Tuan Guru Syekh Maulana Zainuddin Abdul Majid. Ada ratusan guru-guru pada saat itu yang digaji oleh pihak yayasan. Sebulan sekali pada tanggal yang telah ditentukan, biasanya mereka kemudian dipanggil oleh yayasan untuk diberi gaji. Besarnya gaji sesuai dengan pekerjaannya masing-masing. Setiap guru dan setiap pegawai mendapatkan gaji yang berbeda-beda. Namun pada bulan itu mereka tidak juga digaji oleh yayasan. Pada bulan pertama mereka masih memaklumi mungkin defisit masalah keuangan atau ada perihal yang lain yang membuat keterlambatan gaji yang dibayarkan kepada mereka. Kemudian mereka berpikir bahwa nantinya gaji tersebut akan dirapel pada bulan depannya. Namun ketika bulan kedua juga sama, ternyata mereka belum juga dipanggil oleh pihak yayasan untuk menerima gaji. Mereka ingin protes kepada pihak yayasan tetapi tidak ada yang berani, karena rata-rata semua guru yang mengajar di sana itu adalah murid dari Tuan Guru Syekh Maulana Zainuddin Abdul Majid. Maka mereka tidak ada yang berani protes dan meminta gaji kepada beliau. Sampai pada bulan ketiga, namun mereka belum juga mendapatkan gaji dari pihak yayasan. Akhirnya beberapa orang di antara mereka kemudian berunding, dan ada yang memberanikan diri untuk meminta gaji kepada yayasan. Akhirnya beberapa orang menghadap kepada Tuan Guru Syekh Maulana Zainuddin Abdul Majid. Kemudian mereka berkata, "Maaf Bapak Maulana Syekh, kami para guru-guru sudah sekian bulan belum mendapatkan gaji." Kemudian Tuan Guru Syekh Maulana Zainuddin Abdul Majid menjawab, "Astagfirullahaladzim, kenapa tidak ada yang memberitahu saya?" Lalu guru ini menjawab, "Tidak ada yang berani protes Bapak Maulana Syekh." Lalu Tuan Guru Syekh Maulana Zainuddin Abdul Majid kemudian berkata lagi, "Baiklah, panggillah, kumpulkanlah semua guru-guru ke sini sekarang juga." Kemudian semua guru-guru itu dipanggil, maka berkumpullah ada ratusan guru-guru yang hadir pada saat itu. Kemudian Bapak Maulana Syekh Zainuddin Abdul Majid memanggil satu-satu guru yang berjumlah ratusan tersebut, dan kemudian beliau bertanya satu-satu kepada mereka, "Berapa bulan belum digaji dan jumlahnya berapa?" Kemudian guru itu menjawab, "Sekian bulan dan jumlahnya sekian Bapak Maulana Syekh."
Kemudian beliau merogoh kantong sakunya yang tipis dan mengambil uang tanpa dihitung dan memberikannya kepada guru tersebut. Tiba-tiba saja keajaiban pun terjadi. Tanpa menghitung jumlah uang yang diberikan kepada guru ini, benar-benar pas, tidak kurang dan tidak lebih. Persis jumlahnya sama seperti yang disebutkan oleh guru tersebut. Yang lebih mengherankan lagi, semua guru yang berjumlah ratusan itu digaji dari kantong jubah Bapak Maulana Syekh yang begitu tipis tanpa beliau hitung. Berapapun yang mereka sebut, maka uang yang keluar dari kantong beliau jumlahnya pas semuanya, tidak kurang tidak lebih, sama persis, pas. Bagaimana bisa kantong beliau ini bisa menyimpan uang begitu banyaknya yang tidak terbatas dan tidak habis-habis setelah dibagikan kepada ratusan guru untuk membayar semua gaji mereka yang sekalian dirapel selama 3 bulanan. Subhanallah, ini sungguh benar-benar ajaib, tapi hal yang benar-benar nyata, karena kisah ini juga pernah diceritakan oleh salah seorang guru yang hadir pada saat itu yang menerima uang dari Bapak Maulana Syekh Zainuddin Abdul Majid. Semua yang hadir pada saat itu merasa sangat takjub. Akhirnya sejak kejadian tersebut terkenalah bahwa Tuan Guru Syekh Maulana Zainuddin Abdul Majid memiliki kantong ajaib ulama. Karomah yang kedua, surat yang dibawa seekor burung gagak. Kisah ini diceritakan oleh Tuan Guru Haji Mustamin Hafifi LC yang mendapatkan cerita langsung dari anaknya orang yang mengalami kejadian tersebut. Dikisahkan di sebuah daerah pedalaman di Morowali, tinggallah seorang murid dari Tuan Guru Syekh Maulana Zainuddin Abdul Majid yang menjadi seorang ustadz dan mendirikan pondok pesantren di sana. Pasca wafatnya Tuan Guru Syekh Maulana Zainuddin Abdul Majid, tiba-tiba saja ada seekor gagak yang terbang berputar-putar mengelilingi kediaman sang ustadz ini di Morowali, di daerah Sulawesi. Hatinya pun kemudian bertanya-tanya, ada apakah gerangan? Tidak biasanya ada burung gagak yang terbang merendah mengitari rumahnya. Maka didorong oleh rasa penasaran, lalu sang ustadz ini keluar rumah untuk melihat. Tiba-tiba saja burung gagak ini terbang semakin merendah dan kemudian menjatuhkan sepucuk surat tepat di depan sang ustadz ini. Lalu sang ustadz ini mengambil surat tersebut kemudian membacanya. Surat itu ternyata berisi pemberitahuan, Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Pada tanggal 21 Oktober 1997 telah berpulang ke rahmatullah atau telah wafat sang waliullah Tuan Guru Syekh Maulana Zainuddin Abdul Majid di Pancor, Selong, Lombok Timur, Nusa Tenggara Barat. Begitu membaca surat yang dibawa oleh burung gagak tersebut, maka sontak saja sang ustadz ini langsung menangis bersedih karena gurunya tercinta telah wafat. Lalu sang ustadz ini kemudian segera pergi ke masjid dan mengumumkan berita duka tersebut bahwa innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Pada tanggal 21 Oktober tahun 1997 telah berpulang ke rahmatullah atau telah wafat sang guru mulia kita, yaitu Syekh Maulana Zainuddin Abdul Majid di Lombok. Saya baru saja mendapatkan beritanya dari sepucuk surat yang diantar oleh seekor burung gagak. Maka bagi para jamaah yang berkenan dimohon untuk sholat gaib. Tentu saja pengumuman di masjid dari sang ustadz ini menjadi tanda tanya besar bagi para warga sekitar di daerah Morowali, Sulawesi Tengah. Mereka beranggapan bahwa sang ustadz ini mungkin sedang error, karena mana mungkin ada seekor burung gagak bisa mengantarkan surat kepadanya dan mengabarkan berita duka bahwa Tuan Guru Syekh Maulana Zainuddin Abdul Majid itu telah wafat. Pada saat itu banyak warga yang tidak percaya dengan ucapan sang ustadz ini. Oleh karenanya yang datang ke masjid untuk sholat gaib hanya beberapa orang saja. Itu pun mungkin hanya keluarga dan orang-orang terdekat dari sang ustadz ini saja. Besok harinya sang ustadz ini terus mengabarkan dan menceritakan berita duka tersebut kepada banyak orang, sehingga hal ini membuat banyak orang tua siswa atau para wali santri yang semula menitipkan anaknya untuk mesantren dan belajar mengaji di tempat tersebut, kemudian mereka segera menarik anaknya dari tempat tersebut dan memindahkan ke pesantren yang lain karena menganggap bahwa sang ustadz yang merupakan pimpinan pondok pesantren ini telah gila dan sudah kehilangan akal sehatnya. Beberapa minggu atau beberapa bulan kemudian datanglah seseorang dari daerah Lombok ke tempat tersebut. Kemudian ia menceritakan kabar duka bahwa pada tanggal 21 Oktober tahun 1997 Tuan Guru Syekh Maulana Zainuddin Abdul Majid telah wafat.
Sontak saja hal ini membuat warga di daerah Morowali, Sulawesi Tengah ini merasa sangat terkejut. Dan mereka kemudian teringat dengan pemberitaan sang ustadz yang mendapatkan kabar duka dari seekor burung gagak. Setelah itu barulah semua orang yang ada di sana benar-benar percaya bahwa berita yang dibawa oleh seekor burung gagak ini adalah benar adanya. Karomah yang ketiga, operasi bedah secara gaib. Kisah ini diceritakan oleh Tuan Guru Haji Mahmud Yasin. Dikisahkan ada seorang pasien yang sedang sakit dan sudah beberapa hari ia dirawat di Rumah Sakit Umum Mataram. Pasien ini mengidap penyakit yang parah yang ia rasakan di bagian perutnya. Maka setelah di USG atau di ronsen, kemudian tim medis dalam hal ini yaitu pihak kedokteran akan mengambil tindakan berupa operasi kepada pasien ini. Maka sang pasien dan keluarga merasa sangat cemas dan khawatir karena jika operasinya gagal maka tentunya akan berakibat fatal bagi keselamatannya. Pada suatu siang sang pasien ini sedang terbaring di kamarnya. Lalu datanglah Tuan Guru Haji Mahmud Yasin untuk menjenguknya. Kemudian sang pasien ini menceritakan tentang keluhan sakit di perutnya yang tak kunjung reda dan juga rencananya akan menjalani operasi oleh tim medis. Maka ia meminta doa kepada Tuan Guru Haji Mahmud Yasin agar operasinya nanti bisa berjalan dengan lancar dan sakitnya bisa disembuhkan. Mendengar keluhan sang pasien ini, kemudian Tuan Guru Haji Mahmud Yasin teringat dengan sebuah doa yang telah diijazahkan atau diajarkan oleh Tuan Guru Maulana Syekh Zainuddin Abdul Majid, yang mana doa ini berfungsi untuk meringankan dan menyembuhkan orang yang sedang sakit. Maka doa tersebut kemudian diajarkan kepada sang pasien ini untuk dibaca dan diamalkan. Kemudian sang pasien ini segera mengamalkan doa tersebut sesuai dengan petunjuk dari Tuan Guru Haji Mahmud Yasin. Lalu pada malam harinya sekitar jam 3 dini hari, keajaiban pun terjadi. Datanglah Bapak Maulana Syekh secara zohir menemui pasien tersebut. Kemudian Bapak Maulana Syekh sendiri yang melakukan operasi kepada pasien ini. Yang lebih mengherankannya lagi, sang pasien ini sama sekali tidak merasakan sakit sedikit pun. Setelah selesai mengoperasi pasien itu, kemudian Bapak Maulana Syekh segera pergi lagi. Besok harinya kemudian tibalah saat waktu di mana sang pasien ini akan dioperasi oleh tim medis. Kemudian sang pasien dibawa ke ruang operasi dan dilakukan bius total. Namun anehnya obat bius itu tidak mampu berfungsi dengan baik karena sang pasien ini masih saja tetap sadar. Tim medis pun kemudian merasa kebingungan. Maka setelah dilakukan berbagai cara namun tetap saja tidak mampu membius sang pasien ini, akhirnya untuk sementara operasi tersebut dibatalkan dan ditunda sampai waktu mendatang. Setelah beberapa hari, kemudian sang dokter kembali memeriksa pasiennya itu dengan cara di ronsen. Dan sungguh ajaib, ternyata penyakit pasien itu sudah tidak ada. Ternyata penyakit pasien ini sudah diambil pada saat Bapak Maulana Syekh datang mengoperasinya. Subhanallah. Karomah yang keempat, berlayar tanpa kemudi. Kisah ini diceritakan oleh seorang pelaut yang bernama Amak Mujib yang merupakan murid dari Bapak Maulana Syekh Zainuddin Abdul Majid. Pada suatu hari, Amak Mujib bersama para ABK-nya sedang berlayar dari Pontianak menuju Tanjung Mangkuk dan menuju ke Cirebon. Pada saat itu ada 13 perahu yang berangkat dari Pontianak menuju ke Cirebon, dan semua perahu itu berangkat bersama-sama. Namun pada saat di tengah perjalanan tiba-tiba saja datang badai yang menerpa perahu mereka, disertai angin yang kencang dan gelombang yang begitu tinggi. Maka hal itu membuat Amak Mujib dan seluruh ABK-nya merasa panik. Derasnya terpaan gelombang ternyata membuat kemudi perahu yang ia naiki ini patah. Maka melihat kenyataan tersebut membuat awak perahu yang berjumlah sekitar 20 orang ini merasa bertambah sangat panik karena kapal ini berlayar tak tentu arah. Kemudi yang digunakan untuk menyetir arah kapal telah patah, maka kapal ini pun hanya bisa terombang-ambing tak tentu arah di tengah lautan yang begitu luas. Tiba-tiba antara sadar dan tidak sadar, Amak Mujib kemudian didatangi oleh Bapak Maulana Syekh Zainuddin Abdul Majid. Kemudian beliau berkata, "Teruskanlah perahumu sampai ke Cirebon anakku, teruskanlah perahumu, insya Allah tidak akan apa-apa." Tiba-tiba saja keajaiban pun terjadi. Perahu yang ditumpangi oleh Amak Mujib ini mampu melaju menghadapi badai dan sampai ke Cirebon. Sementara 12 perahu yang lainnya tidak sanggup meneruskan perjalanan dan mendarat di daerah Tanjung Padang.
Masih diceritakan oleh Amak Mujib bahwa pada suatu hari ia mendapatkan gangguan makhluk halus semacam teluh, santet atau sihir yang membuatnya selama 3 hari 3 malam tidak bisa makan. Bahkan yang lebih anehnya lagi, selama itu pula mulutnya ini rapat, tidak bisa dibuka sedikit pun. Kemudian tiba-tiba saja Bapak Maulana Syekh Zainuddin Abdul Majid kembali mendatanginya dan beliau kemudian mengulurkan tangannya. Dan di telapak tangannya terlihat sebuah bacaan doa yang harus dibaca oleh Amak Mujib. Kemudian Amak Mujib membaca dan mengamalkan doa tersebut. Lalu Bapak Maulana Syekh kemudian berpesan, jika engkau keluar dari pintu rumah, maka langkahkanlah kaki kirimu terlebih dahulu, barulah kemudian kaki kananmu. Alhamdulillah, setelah membaca doa yang diajarkan oleh Bapak Maulana Syekh dan menjalankan petuahnya, maka akhirnya ia pun bisa sembuh dari sakit anehnya tersebut.